Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi qadamin. Thumma zakara min awsabihi al-jalilati wa mudaharatil qudratihi al-bahirati wa dalaili wahdaniyatihi wa kamalihi fa qala alladhi khalaqa wa sawwa ay khalaqal makhluqati jami'an. Kemudian setelah Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya yang agung dan penjelasan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar dan dalil-dalil atas kemahaesaan Allah taala dan kesempurnaan Allah taala, faqala, kemudian Allah berfirman. Jadi setelah mengatakan sabisma rabbikal a'la, itu kan menunjukkan tentang kemahasucian nama Allah yang agung. Kemudian setelah itu Allah berfirman alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan maka dia menyempurnakannya. Ay khalaqal makhluqati jami'an, artinya Allah lah yang telah menciptakan seluruh makhluk semuanya. Watqana khalaqaha wa bada'a sanaha, dan Allah kuatkan akan penciptaannya dan Allah mulakan akan membuat pembuatan. Yang namanya abda itu kemarin kita sudah jelaskan bahwa belum ada contoh yang sebelumnya, jadi nggak ada asal muasal tiba-tiba ada, itu namanya abda. Maka kalau sesuatu dikatakan bid'ah itu perbuatannya tidak ada banyak, tidak ada landasan hukumnya, tidak ada dasarnya, belum pernah dikerjakan. Dia sebut apa? Bid'ah. Jadi kita abda'a itu adalah berarti sona itu Allah lah yang memulai perbuatan itu, dan tidak ada orang atau tidak ada siapapun yang sebelumnya pernah melakukan itu. Bi ajmil ashkal, pada paling bagusnya susunan makhluk, wa asan hayat, dan paling bagusnya bentuknya. Jadi susunannya pun sempurna, cakep, dan hayahnya tuh bentuknya pun bagus. Artinya susunannya itu bagus, tangan kiri kanan gitu kan, itu bagus. Kaki dia seimbang juga apa? Dan juga asal hayat, bentuknya, postur secara keseluruhannya apa? Bagus-bagus. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk itu bagus, tidak ada yang jelek. Ciptaan Allah itu tidak ada yang jelek. Ya, semua itu bagus. Yang jelek mungkin ketika dia tidak mengetahui manfaat, tidak mengetahui hakikat dari ciptaan Allah, maka dia katakan apa? Ini jelek. Subhana ma khalaqa hadza batila. Tidak ada yang batil dalam semesta. Qala fil bahri, ya, mengatakan dalam kitab, dalam tafsir Al-Bahar,
ay khalaqa kulla syai'in fasawwa bihaitsu lam ya'ti mutafawitan bal mutanasiban ala hikamin wa itqanin dalalati ala annahu salihun min alimin hakim. Katakan dalam Al-Ba'ad, jadi disebutkan Al-Ba'ad Al-Bahrul Muhit, kitab tafsir Al-Bahrul Muhit, yang dimaksud ayatnya adalah khalaqa kulla syai'in fasawwa. Allah menciptakan segala sesuatu, semuanya fasawwa. Allah sempurnakan akan penciptanya itu baik lam yati mutafawitan. Kira-kira tidak datang dalam penciptaan itu mutafawitan, ada yang berselisih, tidak. Ada yang tafawut, tidak ada yang berselisih. Jadi sempurna, seimbang semua. Bal munasiban ala kami wa ta'ani. Bahkan dia itu seimbang dalam kesesuaiannya dan seimbang dalam kekuatannya. Iddalalati ala annahu shadirun min alimin hakim. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk Allah itu adalah bersumber dari yang maha mengetahui, bersumber dari yang maha bijaksana. Jadi ketika Allah menciptakan itu, segala sesuatunya itu sudah dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan macam bentuk kegunaannya. Maka kita tidak akan pernah mengetahui hikmah dari apa yang Allah ciptakan sebelum yang Allah ciptakan itu sendiri yang merasakan hikmahnya. Contoh sederhana, subhanallah, ketika Allah ciptakan makhluk atau manusia kekurangan dalam satu sisi tapi mempunyai kelebihan sisi yang lain. Contoh, alhamdulillah, ketika Allah ciptakan ada makhluk Allah manusia kekurangan dari tangan, itu mempunyai kemampuan yang lebih dari tangan kakinya. Misalnya orang normal melukis dengan tangan, tapi ketika dia tidak punya tangan, dia bisa melukis dengan kakinya. Padahal mungkin saja yang namanya fungsi yang namanya melukis mungkin adalah kerjaan tadi, tapi ketika tangan itu tidak ada, Allah berikan apa? Allah berikan kekuasaan atau berikan kelebihan yang lain pada orang tersebut dengan kemampuan kakinya. Jadi banyak hal yang satu sisi kekurangan Allah seimbangkan dengan melebihkan yang lain. Mungkin dia kekurangan dalam penglihatannya, tapi Allah lebihkan dalam apa? Dalam pendengarannya. Bagaimana makhluk malam itu Batman kelawar kan Batman. Dia kan bisa melihat dalam gelap, padahal bukan melihat ya. Dia kan dengan pendengaran ultrasoniknya itu yang kuat, padahal dia dalam gelap dia nggak lihat. Jadi ternyata dia terbang dengan penglihatan. Dia Allah berikan seperti itu. Juga ada rasa-rasanya yang lebih kuat, misalnya sentuhan yang lebih kuat. Jadi pada hakikatnya yang Allah ciptakan itu tidak ada kekurangan, cuman bisakah orang tersebut atau makhluk itu mengoptimalkan fungsi yang lainnya untuk menjadi seimbang? Kalau dikatakan bahwa ketidaksempurnaan dalam sisi kekuatan, iya, manusia atau siapapun tidak ada yang sempurna kalau punya kekuatan yang sangat tidak seperti itu. Tapi kekuatan diimbangi dengan apa? Dengan fisiknya juga. Punya kekuatan diimbangi dengan fisik. Nah, tapi yang mempengaruhi lingkungan dan sebagainya, ya, misalnya lingkungan alam mempengaruhinya, struktur tubuhnya mempengaruhinya kita. Tapi Allah menciptakan itu yang disebut keseimbangan, dan itulah kehakiman, kebijaksanaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya seimbang, semua, tidak ada yang kurang. Bahkan dalam sisi pakaian saja itu tergantung budaya di mana dia bertempat tinggal, dibutuhkan pakaian seperti apa. Itu kan dengan daya nalar manusia, dia bisa berpengalaman ketika tinggal di daerah seperti ini loh pakaian yang digunakan. Ketika tinggal di daerah tropis ini loh pakaian yang digunakan. Itu kan manusia, tapi penggunaan pakaian itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di kutub sekalipun, ya manusia tinggal di kutub sekalipun, Allah siapkan apa? Pakaian yang bisa digunakan oleh orang yang tinggal di kutub, disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah semua udah menyiapkan untuk kita semua, tinggal permasalahan kita bisa memanfaatkan atau tidak ya Allah siapkan itu. Tapi kadang-kadang kita berlebihan ekspektasi semua kebutuhan kita itu berlebihan, padahal sudah cukup dengan kebutuhan kita. Tapi kita berlebihan. Ya, jadi di sini penciptaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa itu munasiban alaihi kamin wa itqani. Jadi seimbang dalam kesesuaian dan kekuatan.
Bagaimana kekuatan tangan kanan berbeda dengan kekuatan tangan kiri. Bagaimana kaki kanan berbeda dengan kaki kiri. Itu karena keseimbangan. Tapi dengan kekuatan yang berbeda saling menopang. Dengan kekuatan berbeda saling menopang, nggak saling angkuh sombong gitu, nggak, saling menopang. Ya, jadi ketika kaki kanan di depan, kaki kiri tahu diri, dia di belakang. Di kaki kiri di belakang, kaki kanan di depan, ya semuanya masing-masing tahu diri. Jadi nggak ada yang ribut untuk saya harus depan ketika kaki kanan depan, kaki kiri depan, enggak, semuanya sesuai dengan keseimbangan, kesesuaian. Maka saya katakan sekali lagi bahwa bagaimana kalau kita mempunyai teori orang membungkuk dalam rukuk dalam 90 derajat itu tidak jatuh. Padahal kekuatan kakinya itu walaupun dalam teorinya bahwa ada gaya gravitasi, tapi kalau kita taruh benda yang seperti itu mungkin nggak akan pernah nggak akan pernah lurus, nggak akan pernah bisa berdiri itu dengan topangan telapak kaki yang berapa sih lebarnya itu? Telapak kaki paling 20 cm atau 25 cm itu dengan topangan punggung sampai kepala itu sampai mungkin berapa 50 cm lebih atau 70 cm, tapi nggak nyusruk. Berarti ketika menciptakan manusia itu seimbang, tapi tidak seimbang ketika itu diterapkan pada benda mati. Lain lagi nanti keseimbangannya, dia butuh yang sejajar, itu lain lagi ya. Jadi itulah pasawwa itu kan Allah ratakan, dia Allah seimbangkan. Walladzi qaddara wahada, dan dialah Allah yang mentakdirkan dan yang memberikan betul. Ay qaddara fi kulli syai'in khassa wa mazayahu bima tadullu anhu al-uqul wal afham. Artinya qaddara, Allah takdirkan, Allah tentukan fi kulli syai'in, pada segala sesuatu itu khassah, kekhususannya, wa mazaya, dan keistimewaannya. Setiap orang, setiap makhluk punya kekhususan dan punya keistimewaan. Setiap makhluk. Jadi qadar itu Allah tentukan, Allah telah tetapkan kekhususannya masing-masing dan keistimewaannya masing-masing. Bima tadullu anhu al-uqul wal afham, yang bisa ditangkap oleh akal dan pemahaman. Jadi dia sifatnya nggak sembunyi, nggak tersembunyi, nggak bisa dipahami. Jadi setiap orang itu Allah berikan kekhususan, setiap orang itu Allah berikan dia keistimewaan masing-masing. Kalau sekarang kekhususan orang dilihat dari mana? Sidik jari atau apa lagi sekarang itu yang semuanya berbeda. Retina sekarang gitu kan. Makanya EKTP itu kan pakai sidik jari juga, pakai retina juga gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa setiap orang itu punya kekhususan masing-masing. Loh, kalau yang seperti itu apa yang menjadi istimewanya Allah Subhanahu wa taala? Coba manusia buatlah sesuatu yang dari awal sampai akhir itu tidak ada yang sama. Punya nggak manusia kemampuan seperti itu? Dia membuat sesuatu dari awal sampai akhir itu tidak ada yang sama, dia punya khusus sendiri. Hanya enggak. Jangankan itu dunia fashion aja, dunia itu kan berputar saja, kembali lagi. Dan ini model tahun 70-an, nanti tahun 2000 muncul lagi. Nanti tahun sekian muncul lagi. Itu kan berputar di situ saja. Lihat tinggal warna pun sama. Model rambut atau segala macam kan yang berputar di situ saja. Jangankan itu, yang sifatnya istilahnya terus yang bukan monoton ya, yang tetap saja, misalnya kayak kurikulum pendidikan kita kan bukan karu-karuan sih, berubah lagi terus berputar, tidak ada sesuatu yang tetap, dan kita nggak menemukan sesuatu yang tanda kutip yang pasti. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan satu kekhususan tiap makhluk, walaupun dari sumber yang sama, seperti anak dari bapaknya pun punya perbedaan kekhususan itu. Ada mazaya itu artinya keistimewaan, masing-masing punya keistimewaan. Cuman permasalahannya kita tahu atau tidak apa potensi yang ada pada diri kita, itu masalahnya. Padahal Allah berikan masing-masing itu punya punya keistimewaan. Coba kita bayangkan kalau orang punya keistimewaan yang sama, jangankan keistimewaan, punya rasa yang sama, repot kita.
punya rasa yang sama. Repot. Apa repotnya? Bisa nggak banyak kaum perempuan itu satu direbutin semua sama satu orang. Kalau apa? Kalau sama sukanya sama, ternyata kan berbeda. Si pulang semurkan, pulang suka sama, berarti kan berbeda itu sukanya. Coba kalau dia sama satu orang punya rasa cinta saja, cinta itu kan berbeda-beda. Walaupun cantik, tapi standar cantik kan berbeda bagi orang yang mencintainya. Coba kalau sama semua, punya standar yang sama, satu orang direbutin oleh Masya Allah. Ternyata itu aja berbeda. Jadi ada kekhususan secara individu, juga kekhususan secara, tapi ada keistimewaan. Ini yang kita harusnya memahami bahwa setiap diri kita punya potensi. Cuman tadi itu kita tahu tidak potensi apa yang ada pada diri kita. Ya kan ada yang punya talenta sekarang ya, punya satu talenta, punya beberapa talenta, masing-masing punya. Tapi kadang-kadang yang menonjol itu yang mana? Ya, yang menonjol itu yang mana? Oh, bagian ini yang menonjol. Nah, itu yang kadang-kadang kita belum mengetahui, dan itu dalam tahap pencarian kita. Tapi yakinlah bahwa itu memberikan keistimewaan bagi dia orang. Nggak ada yang sama. Jadi ada ada khas, ada juga mazaya. Wa hadal insana yuwajjil intifai bima awadahu fiha. Dan Allah berikan petunjuk kepada manusia dengan cara mengambil manfaat dari apa yang Allah titipkan padanya. Jadi pada ciptaan Allah itu Allah telah tetapkan, Allah titipkan, dan Allah berikan petunjuk pada manusia untuk mengambil manfaat. Jadi setelah Allah letakkan, Allah titipkan pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya manusia bisa mengambil manfaat. Tapi pengambil manfaat itu kenapa? Dengan apa? Dengan mudah, dengan petunjuk. Cuman kita bisa tidak membaca petunjuk itu. Petunjuk itu ada yang bersifat kayak macam ini ya, Quran ya, ada yang bersifat kauniyah, ada juga yang bersifat insting, ghariza kita. Contoh sederhana, tidak ada ya. Kalau kita katakan misalnya di hutan yang tak berata ada orang tinggal, manusia tinggal, tapi kok dia bisa bereproduksi? Dia punya keturunan, dia bisa punya anak. Kalau kita mungkin ada pendidikan seks, ada sebelumnya sudah ada bidannya yang nolong, tapi di pedalaman sekalipun itu, tapi kok apa? Ada manusia, dan manusia itu berkembang biaknya sama dengan kita. Dari mana mereka tahu tentang bahwa itulah alat reproduksi, bahwa itulah yang menyebabkan kelahiran, bahwa begini? Itu kan pendidikan dari mana? Mungkin dia kan bukan mungkin dipastikan nggak belajar ilmu biologi, nggak belajar kesehatan, atau dia belum tahu sebelumnya. Tapi kok bisa seperti itu? Jadi ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, petunjuk itu tadi bisa kauniyah, bisa Qur'aniyah, bisa juga insting manusia. Kalau Qur'aniyah kita bisa baca, tapi kalau kauniyah yang itu kadang-kadang kita tidak bahasanya tidak tanggap atas fenomena-fenomena alam. Biasanya kita kalau menurut saya sih kurang tepat kalau dikatakan itu kalau kita kan sunnatullah gitu kan, ini hukum alam. Saya kan kurang tepat, karena semuanya itu dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala. Bisa katakan ini sunnatullah, Allah lah yang menjalankan ini. Tapi kadang-kadang kita menyebutnya ini hukum alam. Kita bilang hukum alam yang mana gitu, dan hukum siapa yang menetapkan itu. Jadi kalau saya lebih menggunakan atau lebih tepat, ini udah sunnatullah. Ya kalau memang orang itu jahat harus dihukum, ya itu hukum Allah. Kalau memang dia zalim harus dihukum, itu hukum Allah. Itu udah sunnatullah seperti itu, bukan hukum alam yang penting alam yang akan apa itu tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu. Ya. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengambil manfaat. Wa hudal in'ama ila muraiha. Dan Allah memberikan petunjuk kepada kenikmatan untuk dijaganya. Di kenikmatan Allah berikan mata, telinga, segala macam. Bagaimana cara menjaga? Allah kasih petunjuk. Ini mata Allah kasih kenikmatan melihat. Bagaimana cara supaya mata itu bisa terjaga, jangan sampai rusak. Yang Allah berikan kita telinga. Sebagaimana telinga itu bisa terjaga supaya tidak rusak.
Segala sesuatu pada tubuh kita nggak usah keluar dari tubuh kita itu Allah berikan manfaat seperti itu, dan Allah berikan juga penjaganya. Subhanallah, kita nggak tahu apa itu manfaat di hidung kita itu ada bulu-bulu hidung, ya kan? Di mata kita itu ada bulu-bulu segala macam. Itu semua pasti ada manfaat. Jangan kan itu kan, dalam ilmu kedokteran juga ada yang hanya spesialis ya, spesialis THT, ada yang THT, ada bahkan penelitian hanya mata, ahli mata saja. Ahli mata saja, dia seorang guru besar, profesor bidang mata, toh mata yang diteliti. Dalam tubuh ini berapa banyak organ tubuhnya, cuma satu mata saja itu sudah jadi seorang profesor, seorang guru besar. Mulut saja cuma satu orang itu doang, masya Allah. Itu dalam tubuh kita. Bahkan ada yang ahli dalam bidang macam-macam itu kan, itu dalam tubuh kita. Berarti bagaimana besarnya manfaat pada organ-organ tubuh kita itu ya kalau kita teliti, masya Allah. Kalau kita katakan kita tidak beriman, tidak bersyukur itu keterlaluan. Kalau tidak mengakibatkan kita tidak bersyukur itu keterlaluan. Kalau mengakibatkan kita beriman itu tidak keterlaluan. Kenapa? Karena ya pada ujung-ujungnya adalah siapa yang menciptakan ini, siapa yang membuat ini. Pada ujungnya itu. Pada ujungnya kita meyakini bahwa ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ujungnya itu yang kita kenal. Maka kalau kita mencari atau menuntut ilmu, bolehlah menuntut ilmu karena Allah, dengan tujuan bahwa dalam pencarian kita menuntut ilmu mudah-mudahan sampai pada kemampuan bahwa tidaklah engkau yang Allah menciptakan di dalam keadaan batil. Tidak. Tubuh kita semua itu ada jari yang 5 segala macam itu, masya Allah. Semua ada faedah, ada manfaat. Cuma tadi kita tahu tidak faedah atau manfaat itu tinggal tugas kita. Walau ta'ammalta ma fin nabatat minal khawas wa bil ma'adini minal mazaya wal manafi wa ihtidal insani listikhrajil awliyati wal aqaqir nafiyati minan nabatati wa istidamil ma'adini fi san'il madafi'i wa ta'irati la'alimta hikmatal aliyyil qadiri allati laula taqdiruhu wa hidayatuhu lakunna nuhimu hidayajir dhulami kasailan am. Lau ta'ammalta, kalau engkau mau pikirkan, ma fin nabatati min al-khas, apa yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, dari kekhususan tumbuh-tumbuhan. Bagi dia lagi ini, bagaimana penelitian adalah masalah tumbuhan. Ya satu gitu kan, bagaimana satu ya ini tumbuhan. Jadi kalau kau pikirkan pada yang tumbuh-tumbuhan, bila khas secara khususannya, wa fil ma'adini fil mazaya wal manafi, dan pada ma'adin itu macam barang-barang tambang dari keistimewaan dan manfaat barang-barang tambang yang ada dalam bumi. Wahtida'il insani istikhrajil awdiyati wal aqaqil nafiyati bin nabatat, dan juga ketenangan bagaimana manusia untuk dapat mengeluarkan penyakit dan aqaqir ini, kalau aqaqil nafiyati bin nabat ini jadi obat-obatan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Kalau kita herbal ya. Jadi aqaqir ini obat-obatan yang bermanfaat yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia istikhrajil awdiyah, manusia ingin memperoleh pengobatan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Yang kalau kita bilangnya sekarang Ini herbal. Ini kan istilahnya? Manusia begitu bangganya dengan teknologinya dan zat kimianya. Ternyata sekarang kembali ke apa? Kembali ke macam itu. Ternyata ya Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan. Maka dikatakan wahtida'il insani listikhrajil awdiyati wal aqaqil nafiyati minan nabatat. Dan bagaimana manusia itu menistikhrajkan awdiyah, dapat mengeksploitasi obat-obatan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Ini kalau kamu pikirkan, kalau kata Mufasir, kalau kamu pikirkan apa yang menjadi keistimewaan dari tumbuh-tumbuhan dan apa keistimewaan dari barang-barang tambang yang ada di bumi dan manfaat-manfaatnya, dan bagaimana manusia dapat memperoleh
pengobatan dengan bersumber dari obat-obat yang dari tumbuh-tumbuhan. Wastikhdami ma'adini fi san'il madafi wa ta'irati. Dan bagaimana manusia dapat menaklukkan, dapat membuat yang bersumber dari ma'adin, itu barang-barang tambang. Untuk apa? San'il madafi, untuk membuat alat-alat perang. Wa ta'irati, dan membuat sesuatu yang bisa terbang, pesawat segala macam. Itu kan dari apa? Dari ma'adin, dari barang-barang dari barang-barang tambang. Misalnya dari baja, dari segala macam. Tapi pertama bisa madafi, bisa digunakan untuk alat-alat perang. Wa ta'irat, tapi juga bisa terbang, padahal dia benda-benda yang berat. Ini kata Mufassir, coba pikirkan. Iya, dia dari ma'adin, dari barang-barang, dari baja, kas, nekel, segala macam bentuk itu, dia bisa buat alat-alat perang. Ya mungkin senjata, juga bisa buat toilet, bisa terbang dia, padahal itu barang-barang yang berat. Kita menjatuhkan batu koral kecil, mungkin berapa gram saja itu tenggelam, tapi bagaimana besi berton-ton itu nggak tenggelam. Oh iya kan begini-begini. Ya itu kan ketika membuat teori itu bagaimana beratnya segitu beratnya tapi dia tenggelam, tapi batu yang kecil gitu dilempar bisa tenggelam. Tapi besi yang begitu besarnya berton-ton itu nggak tenggelam, bahkan berlayar di atas laut. Walaupun ada teorinya, tapi pembentukan teori itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kamu pikirkan itu lalim tahimmatal alil qadir, maka kamu akan mengetahui hikmah yang maha agung, yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Kalau kamu pikirkan itu, kamu akan tahu. Ya masalahnya kita mikirin apa enggak, kan kita konsumen aja, nggak pernah mikir itu. Tapi kita capek lah mikirin itu, buat apa dibikin ada orang yang pintar mikir. Kita seperti itu. Tapi pemikiran kita mungkin nggak sampai kepada ilmu pengetahuan, minimal kepada meyakini bahwa sesuatu yang ada di dunia ini adalah Allah yang ciptakan. Minimal sampai situ. Mungkin kalau dalam para ilmuwan segala macam bisa mengatakan bahwa ini teorinya begini, itu mungkin sampai pengetahuan. Tapi kita minimal sampai kepada keyakinan bahwa ada yang menciptakan ini semua. Jadi tidak menimbulkan rasa kesombongan pada diri kita. Kita ini kecil, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Sombong seperti apa yang akan kita tampakkan di muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu pikirkan, kata Mas. Nah, siapa Al-Aliyul Qadir? Alladzi laula taqdiru. Seandainya kalau bukan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hidayah, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakunna nuhimu fi dayajil salat. Niscaya kita ini dalam keadaan kebingungan, ya, sebagaimana kebingungan kita dalam kegelapan kasal an'am, sebagaimana binatang-binatang. Jadi kalau enggak karena takdir Allah, kalau enggak karena hidayah Allah, kita ini dalam keadaan orang yang kebingungan, sebagaimana kebingungan dalam kegelapan, seperti binatang-binatang. Kasil an'am, seperti binatang-binatang. Kalau kita nggak dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan kebingungan, nggak tahu kita mau ngapain. Jadi keberadaan kita di sini itu Allah sudah kasih petunjuk kita, udah kasih fasilitasnya, udah kasih cara penggunaannya, itu Allah semua sudah siapkan. Tinggal memanfaatkan saja. Kita tinggal memanfaatkan saja. Tapi terkadang manusia itu sifatnya serakah. Dia ingin menguasai untuk sendiri. Dia tidak berpikir untuk untuk yang akan datang, anak cucunya, ya mungkin sendiri. Eksploitasi semua apa yang dia butuhkan sekarang ini. Padahal kebutuhannya nggak banyak. Tapi bagaimana begitu hebatnya manusia itu eksploitasi semuanya. Nah ini yang berbahaya. Ya. Jadi dalam fasir ini alladzi laula taqdir wa hidayatu lakunna nuhimu fi dayajiril qalam kasailan. Seandainya kita tidak, kalau bukan karena takdir Allah, kalau bukan karena hidayah Allah, kita dalam keadaan kebingungan. Makanya nikmat yang paling agung adalah hidayah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk hidayah keimanan, itu nikmat yang paling besar. Mila itu petunjuk.
Ketika dengan petunjuk itulah kita bisa seperti ini.